Om Swastiastu, mungguing persayangan titiang Imade Nuwarsa SSN selaku dalang Bali. Mengenai tentang wayang Bali adalah seni pertunjukan yang sangat kompleksitas. Penggunaannya dalam media seni yang sangat erat hubungannya dengan suatu upacara, di mana dalam pertunjukan wayang Bali tersebut, seorang dalang itu harus mampu menguasai beberapa hal. Seperti contoh, satu adalah olah vokal. Di dalam olah vokal tersebut, ada faktor-faktor yang sangat penting yang harus dikuasai. Karena dalam seni pertunjukan wayang Bali, dalam satu keropak tersebut ada beberapa tokoh, ratusan tokoh lah. Sehingga kita sebagai seorang dalang harus mampu mengolah vokal kita dengan 100 tokoh tersebut, bagaimana tata caranya. Dalam peran penting pengolahan vokal adalah 4 tokoh, yaitu tokoh Panakawan yang disebut dengan Tualen, Merdah, Delem, dan Sangut. Di mana kita sebagai seorang dalang, pengolahan vokal yang sangat penting adalah bagaimana kita memberikan vokal yang nadanya tinggi dan bagaimana memberikan vokal yang nadanya rendah. Dan ada juga tokoh yang bermata sipit dan yang bermata deling. Istilah delingnya itu matanya bunar besar. Sehingga itulah pengolahan vokal pertama. Dan kedua, pengolahan vokal tentang tembang. Bagaimana seorang dalang itu harus mampu menembangkan satu tembang, karena berkaitan dengan dalam pertunjukan wayang Bali ada istilahnya alasarum, penyacah, senduk semito, bebaturan, termasuk juga rebong. Dan yang kedua ada yang disebut dengan tetikasan. Tetikasan itu disebut dengan gerak wayang, bagian dari gerak wayang. Nah, disinilah seorang dalang harus juga menguasai dan tahu teknik tetikasan wayang, gerak wayang, karena berkaitan dengan tari. Di mana gerakan dalam tokoh mata sipit, bagaimana kita menggerakkan wayang bermata sipit. Dan ketika bergerakan mata yang benar, bagaimana kita melakukan pergerakan yang matanya benar. Karena ada tokoh tersebut protagonis dan antagonis. Dengan kemajuan zaman dan teknologi seperti sekarang ini, ada perkembangan wayang itu memang sangat pesat. Kalau zaman dahulu ada tradisi, di mana wayang tradisi tersebut tetap menggunakan clear pada malam hari, tetapi alat sinar dari belakang, pencahayaannya itu tetap menggunakan blencong atau lampu yang disinari oleh api yang disebut dengan blencong, bukan bencong, blencong. Itu kalau yang tradisi. Kalau yang modern tetap penggunaannya itu sama dengan clear, tapi pencahayaannya dengan lampu listrik atau lampu halogen. Nah, disinilah perbedaannya. Karena perkembangan zaman, pada awalnya orang-orang masyarakat itu tidak menerima, gitu. Karena pergerakan wayang tradisi dengan modern sangat jauh perbandingannya. Kalau menggunakan blencong kelihatan wayang itu hidup, tetapi menggunakan listrik kelihatan wayangnya mati. Karena sekian perkembangan dan terus berlanjut, karena juga kemampuan seorang dalang mampu menghipnotis penonton dengan memberikan karakter-karakter tertentu, sehingga penjiwaan, sehingga wayang tersebut kelihatan hidup. Nah, disinilah kalau mengenai pakem wayang tradisi dengan wayang modern, tidak ada istilahnya wayang tradisi dan modern itu lepas dari pakem, semuanya pakai pakem. Pasti dengan menggunakan pakem pertama, igal kayonan atau pemuka keropak, igal kayonan, penyacah, alasarum, tetap dia menggunakan pakem-pakem tersebut. Pewayangan tradisi maupun pewayangan inovatif tetap dia menggunakan pakem, tetapi cuma menggunakan alat pencahayaan yang berbeda. Kenapa hal tersebut dilakukan? Ya, ini tujuannya untuk mengembangkan wayang Bali biar lebih berkembang dan tetap eksis dalam hal pertunjukan hiburan. Tetapi kalau wayang tradisi, saya yakin yang berkaitan dengan sakral, berkaitan dengan iadnya tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah pudar, dan tidak akan pernah hilang dari adat budaya Bali. Karena kita hidup di Bali adalah dasari dengan seni, adat, budaya. Nah,
Inilah kekayaan yang dimiliki oleh Bali. Imade Sidio dari kecil sudah mencintai kesenian Bali, seperti menari, memainkan alat musik tradisional Bali, atau dengan kata lain menabuh, dan memainkan wayang. Imade Sidio meneruskan dan mengelola sanggar yang telah didirikan oleh sang ayah, yaitu Made Sije. Sanggar tersebut bernama Sanggar Paripurna. Setelah belajar di Isi Denpasar, Imade Sidio mengikuti perkembangan zaman dari wayang kulit Bali sehingga menciptakan garapan baru yang bernama wayang listrik. Sebelumnya izinkan Pak memperkenalkan diri. Nama Pak Imade Sidio, dengan mengawali dengan panganjali umat Om Swastiastu. Pak adalah selaku Ketua Sanggar Paripurna yang ada di Banyardano, Desa Bono, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar. Pak akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses munculnya atau sejarah daripada wayang listrik. Sebenarnya sebelum wayang listrik ini didahului dengan layar pakliran lebar. Itu dimulai pada tahun 1990 di Isi Denpasar. Jadi ada ujian sarjana. Kebetulan Pak masih mahasiswa, Pak mendukung garapan Bapak Kodi dengan Bapak Idewo Ketut Wijaksana, itu yang menggunakan layar lebar, tidak seperti biasanya kalau wayang kulit Bali kan cuma 2 meter, nah itu sekitar 6 meter. Nah dari sanalah muncul kreativitas seni pekeliran atau pedalangan dengan menggunakan layar lebar dan menggunakan dalang lebih dari 1 dalang. Kemudian itu namanya dulu layar berkembang, kemudian lanjut pada saat ujiannya Pak itu Pak menggunakan layar 10 meter. Nah, bahkan pendukungnya kurang lebih 80 orang. Nah setelah itu muncullah garapan baru yang Pak bikin dalam rangka pentas di Amerika. Nah pada proses itu ada seorang yang dari Amerika namanya Larry Reed yang bekerja sama di Bali dengan Pak Dewa Brata, dengan Pak sendiri, mati listriknya. Nah dia heran, orang listrik mesti listrik. Ya akhirnya di sana muncul apa kita kasih sebutan wayang ini, sebut aja wayang listrik gitu. Karena listrik itu sangat katanya nyentrik, katanya menarik gitu. Wayang listrik gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan elektrik, tapi kalau Bali listrik gitu agak ya menarik gitu ya. Akhirnya dari sanalah kurang lebih itu sudah tahun 1992 itu muncul kata wayang listrik, di mana pertunjukan wayang ini yang spektakuler yang menggunakan lampu modern, lampu listrik gitu. Itu latar belakang sejarah munculnya nama wayang listrik itu. Nah, wayang listrik itu proses pertunjukannya tidak seperti pakem yang tradisi. Kalau pakem tradisi kan ada tabuh petegak, ada pegundaman, ada angkat-angkatan dan sebagainya. Walaupun wayang listrik juga seperti itu, tapi modelnya, kemasannya beda. Jadi wayang listrik ini lebih menonjolkan tentang garapan wayang yang modern. Di mana seperti Pak bilang tadi, layarnya 10 meter, dalangnya dari 5 sampai 8 orang. Kemudian wayang listrik ini menggambarkan setiap adegan itu ada scenery, ada background. Kalau umpamanya di istana ada gambar istana, seperti film lah gitu. Kalau di hutan ada adegan hutan dengan siluet hutan yang bergerak, yang still picture gitu. Nah jadi wayangnya itu seperti film, sehingga
bagi anak-anak muda ini lebih menarik. Jadi dan pementasannya pun tidak lama, sampai 6 jam, 5 jam, tidak paling lama 1,5 jam. Sehingga kemasannya lebih padat, jadi itu anunya. Pola daripada pertunjukan wayang listrik itu menggunakan juga manusia, siluet manusia, gambar manusia, kemudian tangan-tangan manusia gitu. Jadi bedalah. Om Swastiastu. Inggih, perkenalkan wastan Tiang I Gusti Putu Gede Sastrawan, itu kerap dipanggil Rah Gede, yang saking Banjar Lambing, Desa Mukarbano, Kecamatan Bansemar. Inggih, tanggapan Tiang tentang perkembangan wayang kulit Bali saat ini. Pertama, wayang kulit Bali niko sejak dari dulu niko sebenarnya sudah menjadi pelengkap dari wali-walian tuyatnya yang ada di Bali. Nah, seiring berkembangnya waktu, pertunjukan wayang kulit Bali saat ini masih berpatok pada pakem. Cuman ada beberapa inovasi-inovasi baru yang telah diciptakan. Contohnya seperti iringan. Nah, di mana iringan, kalau dulu iringan bisa berupa gender 4 atau juga batel. Nah, kalau sekarang bisa bermacam-macam seperti semerandano, semar pegulingan, dan angklung. Selain itu, juga ada perkembangan dari lampu. Nah, kalau lampu zaman terdahulu lebih menggunakan belencong dan minyak. Kalau sekarang lebih menggunakan lampu listrik. Jadi cara Tiang untuk melestarikan wayang kulit Bali saat ini adalah menciptakan inovasi-inovasi baru untuk wayang kulit Bali agar tidak tetap begitu-begitu saja. Jadi ada inovasi baru yang mungkin akan bisa membuat wayang Bali terkenal di seluruh dunia. Nak udang lo putu main ni. Yang nak bermakelum yang ini beli. Ini tiang mekuli. Sambilan tiang melali. Ada jejuli. Nah, kalau Pak sih sebenarnya sangat mengharapkan generasi muda, anak-anak, masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya cintailah seni pawayangan atau pakeliran. Walaupun sekarang sudah zaman modern yang istilahnya 4.0 atau 5.0 sekarang, tapi kita jangan sampai lupa dengan budaya tradisi. Suatu contoh Pak membuat sanggar paripurna tujuannya pertama adalah melestarikan. Jadi seni-seni itu biar lestari, baik seni wayang kulit, wayang orang, kemudian seni tari, seni drama dan tari dan yang lain-lainnya. Jangan sampai punah. Itu yang pertama, karena kita harus punya akar yang kuat. Tanpa memiliki akar yang kuat, jadi kita tidak akan bisa memiliki budaya yang kokoh, yang bisa bersaing dengan masyarakat internasional. Itu harapan Pak. Makanya Pak selalu mengharapkan kepada anak-anak diawali dengan belajar yang tradisi dulu. Ya, seperti tadi Pak bilang akar yang kuat dulu, setelah itu baru bisa berkembang. Ibarat pohon, cabangnya boleh tumbuh, kemudian setelah itu jangan lupa juga kirim akarnya ke bawah. Ya, kalau di Bali namanya blangsing, jadi itu dibuat lagi ke bawah sehingga kokoh. Jadi kita bisa mempertahankan budaya kita walaupun
diterpa oleh pengaruh budaya asing, oleh pariwisata, tapi tetap kokoh kepada generasi muda, cintai budaya tradisional. Setelah itu dikembangkan. Boleh umpamanya menggunakan HP, digital, pakailah sarana prasarana equipment itu untuk mendukung lestarinya dan berkembangnya budaya lokal yang kita miliki yang didukung.